Selamat sore, hari ini kita berada di Lopo Parindo, Desa Tomo, Kecamatan Simanindo, untuk melihat kegiatan monitoring Bupati Samosir bersama rombongan terkait tentang prokes dan juga mematuhi PPKM yang sudah disampaikan oleh pemerintah kabupaten. Langsung saja kita akan wawancara dengan Pak Bupati Samosir, Pandiko Tibutus Gultum. Horas, selamat sore Pak Bupati. Horas, selamat sore. Pak Bupati, ini tadi melakukan kunjungan di beberapa tempat di pelabuhan Simanindo, juga tadi di Peri ya, kemudian di Lopo Parindo hari ini. Ini kegiatan dalam rangka apa, Pak? Jadi tadi kami dari Pemkab melakukan monitoring ya dan pemberian bantuan di posko-posko, terutama 9 posko penyekatan di Samosir, juga kepada seluruh anggota. Ya, tadi kita bagi tim menjadi 2. Jadi yang pertama ada tim saya di sini, kemudian tim yang kedua tadi Bapak Wakil, kami sama-sama keliling mengitari 9 pos untuk memonitoring dan juga memberikan bantuan kepada seluruh anggota yang berjaga, seperti itu. Boleh tahu Pak, apa saja yang diberikan bantuan kepada para petugas di pelabuhan? Ya, tadi tentu yang pertama kita tadi memberikan bantuan untuk prokes ya. Yang pertama yaitu masker, ada juga hand sanitizer. Selain itu juga kita berikan vitamin ya, juga ada susu bir brand dan lain jenisnya. Dan juga yang paling penting adalah kami datang untuk memberi semangat ya, karena imun itu tidak hanya pemberian suplemen dan juga susu, tapi bagaimana semangat yang kami berikan kepada anggota, kami harapkan dapat memberikan imun yang lebih lah kepada seluruh anggota, karena kami datang untuk mengunjungi mereka, seperti itu. Hasil monitoring tadi di pelabuhan, apakah ada mobil atau orang yang dikembalikan karena tidak memenuhi aturan surat edaran Bupati sesuai dengan masa PPKM yang berlaku saat ini di Samosir? Ya, tentu tadi dari pantauan kami di sekitaran Simanindo, tadi ada dari pelabuhan Simanindo, kemudian Lopo Parindo dan juga Sumbersari. Ya, dari hasil pemantauan dan monitoring kami, tadi kami menemukan ada sekitar 44 penumpang dan 6 mobil ya, yang ketika saya dan tim melakukan pemeriksaan ya, banyak yang KTP-nya 44 orang tadi tersebut bukan merupakan KTP dan warga Samosir ya. Dan ketika kita cek kelengkapan, kita temukan tidak bisa ditunjukkannya surat vaksin maupun PCR mereka ya, sehingga kami dari Pemkab dan juga petugas melakukan tindakan dengan memerintahkan mereka untuk putar balik pulang ke daerah mereka masing-masing, seperti itu ya. Pak, dengan dilakukan pemulangan, apakah sampai saat ini Pak, bagaimana dengan pariwisata di Kabupaten Samosir, apakah dibuka atau ditutup? Kalaupun ditutup, objek-objek yang mana saja tuh? Ya, tentu kita masih sesuai dengan instruksi yang dikeluarkan Bupati ya, sampai dengan tanggal 7 kita akan masih tetap menutup ya lokasi-lokasi wisata. Nanti di tanggal 7 kita evaluasi ya, kalau memang sudah untuk sampai 3 hari ini sudah terjadi penurunan ya angka positif rate di Samosir. Nanti tanggal 7 kita evaluasi, kalau memang sudah
semakin turun dan flat, ya maka kita akan buka perlahan-lahan pariwisata di Samosir. Tapi tentu protokol kesehatan harus dengan ketat seperti itu. Ya. Sejauh ini Pak, jumlah angka terkonfirmasi bagi warga Kabupaten Samosir apakah meningkat atau bagaimana Pak? Sejauh ini kita lihat dari 3 hari belakangan sudah menurun, ya, dan ini akan kita pertahankan dan akan kita tekan terus untuk COVID ini terus menurun di Samosir seperti itu, ya, yaitu caranya langkah-langkahnya seperti ini, ya, kita tutup dan kita sekat pintu-pintu masuk agar orang-orang dari luar khususnya apalagi yang OTG ini perlu kita antisipasi, orang tanpa gejala tidak bebas masuk ke Samosir seperti itu. Pak, sebenarnya Pak yang menyebabkan angka terkonfirmasi warga itu klaster apa sih Pak? Ya, tentu yang paling banyak sebenarnya adalah dari pesta-pesta, ya, pesta-pesta dan juga acara. Makanya kami dari Pemkab Samosir tegas, ya, sampai tanggal 7 kita melarang seluruh acara pesta sukacita, ya, untuk menekan angka COVID. Ya, tapi tetap kembali kami dari pemerintah Samosir sudah bekerja maksimal, pintu-pintu masuk sudah kami sekat, kemudian acara-acara sukacita kami larang sementara waktu, ya, tapi sekarang kembali ke masyarakat. Ya, kalau masyarakat tidak sadar bahwa COVID itu betul-betul ada, ya percuma yang kita lakukan semua ini. Tapi kami harapkan dengan juga setiap malam kami patroli, lakukan operasi untuk menyisir toko-toko, kedai-kedai di Samosir, agar melakukan protokol kesehatan yang ketat dan mengurangi mobilitas warga, menghindari kerumunan dan juga dibubarkan, ya. Maka kami yakin angka COVID ini dapat kami tekan seperti itu. Pak Bupati, itu kendala apa yang Bapak temukan ketika monitoring baik di lapangan di masyarakat, toko-toko dan juga warung-warung maupun di monitoring di pelabuhan tadi, Pak? Iya, kalau di kedai-kedai ya rata-rata memang masih banyak yang kurang memberikan atensi terhadap COVID ini, ya. Masih banyak yang tidak menggunakan masker, kemudian jarak masih terlalu dekat. Maka kami dari tim, ya, melakukan operasi untuk memperingatkan warga, juga mensosialisasikan terus mengenai 5M, ya, dan juga jam-jam operasional toko kami sudah membatasi jam 8, ya. Yang masih beroperasi di atas jam 8 maka kami minta untuk ditutup, ya. Kemudian untuk di pos-pos penyekatan, ya, saya rasa sudah cukup ketat. Di Pelabuhan Semanindo contohnya, yang berjaga hanya Satpol PP, perhubungan dengan polisi. Petugas kesehatannya memang tidak ada, Pak, atau gimana? Ya, jadi untuk petugas kesehatan, ya, kita akui banyak petugas nakes kita yang tumbang karena COVID, maka kita siasati dengan dari kecamatan, ya, untuk menurunkan tim, juga desa. Tetap kita bekali dengan termogan untuk mengukur suhu setiap penumpang yang masuk ke Samosir, seperti itu. Belakangan ini selain di Samosir juga di rumah sakit luar seperti Pinakasi banyak pasien dari Samosir yang meninggal dunia karena COVID. Kalau dari luar, Pak, itu apakah memang diperbolehkan untuk datang ke Samosir dan dikebumikan di Samosir atau bagaimana, ya, Pak, ya? Iya, jadi dengan tegas, ya, memang untuk yang pasien COVID, ya, yang warga Samosir kita izinkan untuk dikebumikan di Samosir, tapi dengan syarat, ya, ketika dia datang ke Samosir harus langsung dimakamkan. Tidak boleh ada disinggah ke rumah dulu atau kemanapun dan dibuatkan acara. Jadi ketika sampai di Samosir harus segera langsung dimakamkan tanpa ada acara sedikit pun, ya, dan juga harus protokol kesehatan yang ketat, ya. Petugas juga menggunakan hazmat dan lain sebagainya, seperti itu. Demikian tadi wawancara kita bersama Bupati Samosir Pandiko Timotius Gultom. Kiranya kegiatan ini bisa memberikan semangat kepada para petugas di pelabuhan dan juga bagi masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan 5M untuk menjaga dan melandaikan atau menurunkan kejadian COVID-19 di Samosir. Saya Perandes Tanggang untuk Green Berita TV, Horas.